Baiklah siswa-siswi, karena kita akan memulai pembelajaran kita, mohon diaktifkan semua kameranya. Yeni Feti, Anissa Putri Suwarni, mohon diaktifkan kameranya. Untuk Anissa Putri Suwarni, mohon diaktifkan kameranya. Baik, pembelajaran akan kita mulai. Selamat pagi siswa-siswi semua. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini adalah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Di kelas kita ini siapa ya ketua kelasnya? Saya, Bu. Baik, untuk Nica mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Nica. Baik, siswa-siswi, gimana kabarnya semua? Baik, Sehat. Bu. Terbiasa. Apakah ada yang punya kendala kondisi kesehatan atau sehat semua? Sehat, Ibu. Puji Tuhan, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Misalnya kalau mau keluar rumah, jangan lupa tetap memakai masker ya, supaya kita terhindar dari virus yang sedang marak sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu sudah membuat absen di Google Classroom. Namun, Ibu akan tetap mengabsen secara manual ya. Jika Ibu nanti manggil namanya, mohon dijawab dengan mengatakan hadir ya. Baik, Anissa Putri Suwarni. Hadir, Ibu. Adira Ajahra. Hadir, Bu. Desi Aprilia Berobarus. Hadir, Bu. Emi Hepita Natalia Borositepu. Siti Fatimah Zahra. Hadir, Bu. Sari Natasha Situmorang. Belum hadir, Bu. Bu, sakit dia, Bu. Oh, berarti Sari sakit ya. Baik, Yeni Feti Silitonga. Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti cuman Sari ya yang sakit. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita. Nah, Ibu kan sudah mengirimkan pembelajaran kita di Google Classroom. Apakah sudah ada yang membacanya? Atau hanya dilihat begitu saja? Bagaimana siswa-siswi? Apakah sudah ada yang membaca? Buka. Sudah dibaca. Sudah dibaca, Ibu. Baiklah, tandanya sudah dibaca. Ibu ingin bertanya, apa judul atau topik pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siti, jangan melamun. Coba kamu menjawab. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, Bu, yaitu teknik membuat pola busana pesta, Bu. Iya, bagus. Topik pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah teknik membuat pola busana pesta. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kembali. Coba siapa yang bisa menyebutkan sub-sub judul pada materi kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba Adira bisa dijawab. Ya Bu, untuk judul-judul besar kita pada hari ini mengenai pengertian pembuatan pola, tujuan pembuatan pola, macam-macam pola, bagian yang perlu diukur dalam membuat pola, dan macam-macam alat dalam membuat pola, Bu.
Baik, berarti memang sudah dibaca ya, tidak dilihat begitu saja. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat siswa-siswi? Sudah, Ibu. Baik, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan materi pokok teknik membuat pola busana pesta. Yang pertama, pengertian membuat pola. Pola busana adalah suatu bentuk yang dibuat berdasarkan ukuran badan seseorang atau paspor yang akan dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat pakaian. Itu menurut Erna Sutiawati 2004. Potongan kain atau kertas tersebut mengikuti bentuk atau ukuran badan tertentu, menurut Porri Mulyaman tahun 1997. Selanjutnya, pola dasar adalah kutipan bentuk badan manusia yang asli atau yang belum dirubah. Pola dasar terdiri pola badan bagian atas, yaitu dari bahu sampai pinggang, yang biasa disebut dengan pola dasar bagian muka dan belakang. Pola badan bagian bawah yaitu dari pinggang sampai lutut atau sampai mata kaki, biasa disebut pola dasar rok, celana, bagian muka dan belakang. Pola lengan terdiri dari lengan bagian atas atau dari bahu terendah sampai siku atau pergelangan biasa disebut pola dasar lengan, yaitu menurut Jati Pratiwi tahun 2002. Selanjutnya, tujuan membuat pola. Tujuan dari membuat pola diantaranya adalah mempermudah pekerjaan menjahit, mengefektifkan pemakaian bahan, dan menjadikan ketepatan bentuk. Pola dipersiapkan agar penjahit tidak mengalami kerugian bahan dan untuk menghemat waktu pada mengerjakan menjahit. Pola baju dijadikan acuan dalam memotong dan menjahit busana. Selanjutnya ada macam-macam pola. Yang pertama, pola konstruksi. Pola konstruksi adalah pola dasar pakaian yang dibuat berdasarkan ukuran badan orang yang hendak mengenakan pakaian tersebut. Bahkan pola ini digambar dan memiliki perhitungan secara matematika. Yang kedua, pola standar. Ketika Anda membeli baju, biasanya Anda akan mencari ukuran baju yang hampir mendekati tubuh Anda. Misal ukuran small atau S, medium atau M, large atau L, extra large atau XL, dan ukuran ekstra besar lainnya. Nah, pola standar ini dibuat berdasarkan daftar ukuran umum yang telah distandarkan. Nah, daftar ukuran tersebut merupakan sejumlah ukuran yang diambil dari bentuk badan sebenarnya. Cukup dengan menggunakan ukuran yang penting seperti ukuran lingkar badan, lingkar pinggang, dan panjang punggung. Yang ketiga ada pola draping. Draping merupakan teknik pembuatan pola dasar pakaian yang dikerjakan langsung pada manekin. Draping juga memiliki pengertian teknik menata kain tanpa menggunting pola dan jahit. Pola draping ini merupakan macam pola baju atau pattern yang paling praktik. Sebab pola ini dibuat dengan cara menyampirkan kain pada manekin atau langsung di atas badan pemakai. Selanjutnya ada bagian yang perlu diukur dalam membuat pola busana pesta, yaitu yang pertama lingkar leher, yang kedua lingkar badan, yang ketiga lingkar pinggang, yang keempat lingkar panggul, yang kelima tinggi panggul, yang keenam panjang bahu, yang ketujuh panjang punggung, yang kedelapan lebar punggung, yang kesembilan lebar muka, yang kesepuluh panjang muka, ke-11 tinggi dada, ke-12 panjang sisi, yang ke-13 panjang bahu, yang ke-14 lingkar kerung lengan, yang ke-15 panjang lengan, yang ke-16 besar lengan, yang ke-17 panjang gaun pesta.
Selanjutnya ada macam-macam alat dalam pembuatan pola busana pesta. Yang pertama ini ada gambar pola penggaris, panggul dan siku untuk membuat pola kecil. Yang kedua ini ada meteran, yang ketiga ini ada skala, yang keempat gunting, yang kelima ada pensil, yang keenam ini ada pensil merah biru. Dan selanjutnya ini ada pola, dan yang terakhir ada kertas ubi. Baik, dari materi yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Desi Aprilia. Izin Bu, untuk perbedaan pola draping dengan pola konstruksi itu apa ya Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Desi Aprilia. Untuk siswa-siswi yang lain, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Izin memberi tanggapan, Ibu. Baik, Nica, silakan. Baik, menurut saya, Bu, pola konstruksi itu adalah pola yang dibuat menurut ukuran perseorangan model yang kita jahitkan bajunya. Sedangkan pola dengan teknik draping itu adalah dibuat langsung pada tiruan badan manusia. Contohnya dengan menggunakan alat bantu dress form atau manekin. Demikian Bu, menurut saya. Baik, terima kasih untuk Nica yang sudah memberi tanggapannya. Baik, saya akan menyimpulkan jawaban pertanyaan dari Desi Aprilia tadi, yaitu pola konstruksi adalah pola dasar pakaian yang dibuat berdasarkan ukuran badan orang yang hendak mengenakan pakaian tersebut. Bahkan pola ini digambar dan memiliki perhitungan secara matematika. Sedangkan pola draping merupakan teknik pembuatan pola dasar pakaian yang dikerjakan langsung pada manekin. Draping juga memiliki pengertian teknik menata kain tanpa menggunting pola dan jahit. Pola draping ini merupakan macam pola baju atau pattern yang paling praktik, sebab pola ini dibuat dengan cara menyampirkan kain pada manekin atau langsung di atas badan pemakai. Bagaimana untuk Desi? Apakah sudah bisa dipahami? Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya. Sini ada rumus pola bagian depan. A ke B itu 1/6 lingkar leher tambah 2 cm, B ke C itu panjang muka, C ke D sama dengan A ke E sama dengan 1/4 lingkar badan tambah 1, A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher tambah 0,5 cm. Selanjutnya, A1 ke A2 itu panjang bahu, A2 ke A3 sama dengan turun 4 cm, B ke B1 sama dengan 5 cm, B1 ke B2 sama dengan setengah lebar muka, C ke C1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang tambah 1 tambah 3 cm, C ke C2 sama dengan 1/10 lingkar pinggang tambah 1. C2 ke C3 sama dengan 3 cm. C1 ke C4 sama dengan naik 1,5 cm. C4 ke K sama dengan panjang sisi. C ke M sama dengan tinggi dada. M ke O sama dengan setengah jarak dada. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video untuk sebagai tutorial pembuatan pola dasar. Silahkan siswa-siswi dapat diamati.
Pertama-tama, pola yang akan dibuat adalah pola badan bagian depan dengan skala 1:4. Jarak titik A ke B 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. 1/6 dikali 36 ditambah 2 cm adalah 8 cm. Jarak titik B ke C sama dengan panjang muka. Panjang muka 30 cm. Jarak titik C ke D sama dengan A ke E. Sama dengan 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. 1/4 dikali 88 cm ditambah 1 cm sama dengan 23 cm. Jarak titik A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. 1/6 dikali 36 cm ditambah 1 sama dengan 7 cm. Buatlah garis kerung leher menggunakan penggaris pola siku. Jarak titik A1 ke A2 ke C3 sama dengan 3 cm. Bagian belakang. Jarak titik E ke I sama dengan D ke J. Sama dengan 1/4 dikali lingkar badan dikurang 1 B2 dan sempurnakan pola seperti gambar. Setelah tahap pembuatan pola depan selesai, lanjutkan dengan pembuatan pola badan bagian belakang. Jarak titik E ke I sama dengan D ke J. Sama dengan 1/4 dikali lingkar badan dikurang 1 cm. 1/4 dikali 88 cm dikurang 1 sama dengan 21 cm. Jarak titik I ke K sama dengan 1,5 cm. Jarak titik K ke J sama dengan panjang punggung. Panjang punggung untuk menentukan tinggi kupnat belakang, pensil berwarna merah untuk menebalkan pola dasar badan bagian depan. Yang perlu diperhatikan adalah pada garis tengah muka, jarak titik J2 ke J3 sama dengan 3 cm. Ambil titik tengah antara J2 dan J3 cm ke kanan dan satpam, yaitu turun di garis H. Hubungkan setelah pola badan belakang terbentuk sempurna. Sekarang sertai dengan keterangan pola. Pertama, gunakan pensil berwarna merah untuk menebalkan pola dasar badan bagian depan. Yang perlu diperhatikan adalah pada garis tengah muka, garis dibuat menyerupai garis titik. Untuk menandakan garis tersebut merupakan garis lipatan kain. Lalu beri arah serat dan keterangan tengah muka. Selanjutnya, gunakan pensil berwarna biru untuk menebalkan pola dasar badan bagian belakang. Dan ulangi langkah seperti pemberian keterangan pola badan bagian depan. Selesai sudah langkah-langkah. Baik, selanjutnya di sini ada rumus pembuatan pola lengan, yaitu yang pertama, menggambar pola lengan dimulai dari titik A yang merupakan puncak lengan. Yang kedua, A ke B sama dengan panjang lengan. Yang ketiga, A ke C sama dengan ukuran tinggi puncak lengan. Buat garis sampai ke titik D ke E, dan setelah diukur dari titik A, setengah lingkar kerung lengan yang ukurannya bertemu dengan garis dan titik C. Selanjutnya, buat garis putus-putus atau garis bantu dari A ke D dan dari A ke E. Garis bantu dari A ke D dan A ke E dibagi 3. Sepertiga dari A ke D diberi titik A1
dan dari A ke E dinamakan titik A2. Selanjutnya, A1 ke A4 sama dengan A2 ke A3 sama dengan 1,5 cm. Selanjutnya, titik D1 sama dengan 1/3 dari D ke A. D ke D1 dibagi 2 dinamakan titik D2. D2 ke D3 sama dengan 0,5 cm. Hubungkan A dengan A4 dengan D1, D3, dan D seperti gambar atau lingkar kurung lengan bagian muka. Hubungkan A dengan A3 dan E seperti gambar atau lingkar kurung lengan bagian belakang. G ke G1 sama dengan E1 ke E2 sama dengan 1,5 cm. Selanjutnya, hubungkan E dengan E2 atau sisi lengan bagian belakang dan D dengan G seperti gambar atau sisi lengan bagian muka. Untuk selanjutnya ini ada video tutorial pembuatan pola lengan. Untuk siswa-siswi semua dapat disimak ya. Assalamualaikum. Untuk ukuran lengannya dan diambil kertas polanya. Video kali ini kita akan membuat pola dasar lengan. Ini adalah contoh ukuran lengannya. Dapat diperhatikan lingkar kerungan belum ada ukurannya. Silahkan diambil kertas polanya, lalu tuliskan judul dan ukuran skala yang digunakan. Di bawah judul, buat garis mendatar, putus-putus seperti ini. Lalu bagian tengahnya kita juga garis putus-putus ke arah bawah. Titik permulaan pola kita tandai huruf A. Kita mulai membuat polanya. Yang pertama adalah A ke B panjang lengan. Panjang lengannya dalam contoh ini adalah 26 cm yang merupakan lengan pendek. Kita ukur dari titik A, letakkan 0 skala, lalu ukur ke bawah 26 cm, beri tanda titik, jumpa titik yang di tengah, lalu lanjutkan ke titik yang naik 2, jumpa di titik A. Lalu beralih ke sebelah kanan ke titik yang naik 2, lalu bertemu dengan titik yang di dekat titik E, lalu ujungnya berada di titik E. Sudah selesai polanya, sekarang kita tinggal mewarnai. Perhatikan garis yang diwarnai, itu adalah bentuk pola dasar lengan yang sebenarnya. Selebihnya hanya garis bantu. Jangan lupa beri tanda M untuk bagian muka dan B bagian belakang. Sertakan juga garis arah serat benang. Untuk garis bantu, kita warnai dengan tinta hitam. Langkah terakhir, jangan lupa untuk membersihkan garis-garis pensil yang tidak diperlukan. Pola dasar lengan kita sudah jadi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya di sini ada rumus pola rok, yaitu A ke B sama dengan setengah lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Selanjutnya A ke E sama dengan A ke G sama dengan A ke B sama dengan 21 cm. B ke D sama dengan panjang rok. G ke H, E ke F, B ke D sama dengan 60 cm. Hubungkan titik B ke G
ke E dan D ke H ke F, gunakan jangka agar lebih mudah. Di sini ada tutorial pembuatan pola rok. Sini ada tutorial pembuatan pola rok untuk siswa dan siswi. Semoga videonya dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sesuaikan. Jadi rumusnya seperti teman-teman. Kemudian kita buat di polanya. Jadi ini sudut ini adalah titik A. Kemudian dari titik A kita turunin ya. Sesuai dengan rumus tadi, lingkar pinggang dibagi 3 dikurangin 1 ya, jadi 25 cm di sini. Dan ini kita tanda dengan titik B. Dan kemudian dari A kita geser ke samping sama 25 cm. Ini kita tandain dengan titik C. Kemudian kita hubungkan titik C ke B ya. Caranya kita harus ukur dulu 25 cm dari titik A ya. Melengkung seperti ini, lalu nanti kemudian kita buat garis ya. Kemudian kita harus ukur dulu, kita harus pastikan untuk lingkar pinggangnya. Di sini lingkar pinggangnya adalah untuk bagian depan itu ya. Nah, jadi kemudian kita akan potong untuk polanya. Kita tinggal ngikutin garis ini ya teman-teman. Nah, jadi sekedar informasi teman-teman, ada yang teman-teman pengen membuat rok seperti ini, maka kita harus membutuhkan yang tambahan. Itu adalah 2,5 meter ya. Dan untuk lebar kain itu lebar gede atau sekitar 140 cm sampai 150 cm. Kemudian saya akan tunjukkan untuk cara motong kainnya ya teman-teman. Baik, sekian dari pemaparan materi yang Ibu jelaskan tadi. Apakah dari materi tadi, apakah ada yang kurang jelas yang ingin dipertanyakan? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu sudah men-share pembagian kelompoknya di Google Classroom, yaitu menjadi 2 kelompok. Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk setiap kelompok untuk mendiskusikan apa kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, karena sudah ada 5 menit, Ibu persilahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang ingin mewakilkan dari kelompoknya yang dapat memaparkan hasil kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Untuk kelompok 1, Ibu persilahkan. Izin Bu, saya dari perwakilan kelompok 1. Baik, untuk ini saya persilahkan. Kesimpulan materi kita pada hari ini dari hasil diskusi kelompok yaitu pola busana adalah suatu bentuk yang dibuat berdasarkan ukuran badan seseorang atau paspor yang dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat pakaian.
Tujuan dari pembuatan pola diantaranya mempermudah pekerjaan menjahit, mengaktifkan pemakaian bahan dan menjadi ketepatan bentuk. Macam-macam pola yaitu 1 konstruksi, 2 pola standar, 3 pola draping. Bagian yang diukur dalam membuat pola busana pesta ada lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, panjang bahu, panjang punggung, lebar punggung, ada lebar muka, ada panjang muka, tinggi dada, panjang sisi, panjang bahu, lingkar kerung lengan, ada panjang lengan, besar lengan, juga panjang gaun pesta yang diinginkan oleh si pemakai. Sekian dari perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Baik, terima kasih untuk Yeni dari perwakilan kelompok 1. Selanjutnya Ibu beri waktu untuk kelompok 2. Untuk mewakilkan dari kelompok 2, ayo siapa? Saya, Bu. Baik, kepada Anissa Putri Suwarni, Ibu persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini, yaitu pola dasar adalah kutipan bentuk badan manusia yang asli atau yang belum diubah. Pola dasar terdiri dari pola badan bagian atas, yaitu dari bahu sampai pinggang, yang biasa disebut dengan pola dasar bagian muka dan belakang. Pola badan bagian bawah, yaitu dari pinggang sampai lutut atau sampai mata kaki, biasa disebut pola dasar rok celana bagian muka dan belakang. Pola lengan terdiri dari lengan bagian atas atau dari bahu terendah sampai siku atau pergelangan, biasa disebut pola dasar lengan. Tujuan dari pembuatan pola diantaranya adalah mempermudah pekerjaan menjahit, mengefektifkan pemakaian bahan, dan menjadikan ketepatan bentuk. Pola dipersiapkan agar penjahit tidak mengalami kerugian bahan dan untuk menghemat waktu pada mengerjakan menjahit. Pola baju dijadikan acuan dalam memotong dan menjahit busana. Macam-macam pola yaitu ada 3. Yang pertama pola konstruksi, yang kedua pola standar, yang ketiga pola draping. Bagian-bagian yang perlu diukur dalam membuat pola busana pesta yaitu yang pertama lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, panjang bahu, panjang punggung, lebar muka, panjang muka, tinggi dada, panjang sisi, panjang bahu, lingkar kerung lengan, panjang lengan, besar lengan, serta panjang gaun pesta. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah menyampaikan hasil kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas evaluasinya, Ibu sudah men-share juga di Google Classroom. Dan secepatnya di-upload ya siswa-siswi. Diperhatikan tenggat waktunya juga. Enggaknya Ibu buat itu sampai besok malam. Jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Dan untuk materi minggu depan kita akan praktek langsung di sekolah, yaitu membuat pola busana pesta. Dan Ibu harapkan untuk teman-teman semua, untuk siswa-siswi semua, jangan ada yang absen ya. Ya, Bu. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita menutup akhir pembelajaran kita, alangkah baiknya kita kembali menyerahkan diri. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa, dan terima kasih juga untuk
siswa-siswi yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dalam pembelajaran ini, Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu, terima Pagi Ibu, terima kasih Bu. Ibu izin live ya. Terima kasih. Bu. Oke,